Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada ketua kelas silakan pimpin doa sebelum belajar. Ayah, wakilnya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum lanjut BBM, Bapak perhatikan ini mejanya kurang rapi, rapikan lagi ini ya. Oke. Ini bajunya kurang rapi, Ananda ya, rapikan bajunya. Bukan bajunya ya. Oke. Kalau ada sampah di dekat meja atau kursi, tolong dipungut kalau ada. Udah ready ya? Nah, udah. Kemudian Bapak mau ngambil absen. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas tidak hadir. Alasannya kenapa? Oh, sakit ya. Sakit. Udah berapa hari sakitnya? Seminggu, Pak. Udah seminggu, udah dilihat? Udah, oke. Ketua aja yang tidak hadir. Alhamdulillah, semoga ketua kelas kita itu diberikan kesembuhan oleh Allah secepatnya. Amin. Ananda semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab. Coba diingat-ingat kembali. Minggu lalu kita membahas tentang tanggung jawab. Nah, minggu sebelumnya membahas tentang bekerja Nah, sekarang materi kita tentang hikmah dan evaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Pertanyaan Bapak, apa hubungan bekerja keras dan tanggung jawab dengan hikmah? Apa kira-kira? Apa hubungan bekerja keras dan tanggung jawab dengan hikmah materi kita hari ini? Hikmah bekerja keras. Apa hubungannya kira-kira? Apa hikmahnya? Oke, Bapak bantu. Apa hikmahnya? Menambah pengetahuan kita bahwasanya kerja keras dan tanggung jawab itu sejalan. Dan itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia persepsinya. Kemudian Bapak karena kelihatannya sudah kurang semangat, Bapak berikan ice breaking. Yang petunjuk ice breaking ini adalah nih, kerjakan apa yang Bapak ucapkan, tetapi tidak yang Bapak lakukan. Pahami? Paham ya? Kerjakan apa yang Bapak ucapkan, tetapi tidak apa yang Bapak lakukan. Bisa dipahami? Oke, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Pegang mata. Nah. Mulut. Hidung. Nah, berarti Anda semua ada yang konsentrasinya bagus, ada diantaranya yang kurang bagus. Kepada Anda yang kurang konsentrasi, silakan lebih dikuatkan lagi konsentrasi dalam belajarnya. Bisa dipahami ya? Kemudian pada hari ini Bapak akan memperlihatkan kepada Anda tujuan pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita itu apa tujuannya hari ini? Ananda bisa lihat pada poin E dan F. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah tentang kewajiban kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua, apa tujuannya? Ananda dapat mengevaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagaimana biasa, ini pertemuan kita yang ketiga, maka Ananda Bapak yakin dan percaya kelompoknya masih belum berubah. Kita masih menggunakan kelompok yang sama.
Dan itu sudah dibagi kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B. Nah, ini kan sudah duduknya sudah bagus nih. Nah, mari kita lihat soal pretest Bapak dulu supaya Ananda ini bisa diketahui sudah connect enggak dengan materi kita hari ini. Soal pretestnya soal tanya jawab saja. Nah, ini soal tanya jawabnya gini. Nah, seorang perempuan bekerja di perusahaan penjualan obat. Nah, tiba-tiba datang seseorang yang dengan tergesa-gesa untuk membeli obat sesuai dengan petunjuk dokter yang dia bawa. Ya. Kemudian di tempat penjual obat itu antriannya cukup panjang. Lantas perempuan ini datang dengan tergesa-gesa dan ingin dia terlebih dahulu untuk memperoleh obat yang dia perlukan. Sehingga dia menggunakan jurus memberikan uang tip kepada orang penjual obat. Menurut Ananda, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh penjual obat? Apa jawabannya? Oke, ini berhubungan dengan tanggung jawab. Walaupun dikasih uang tip nih, nah ini berhubungan dengan tanggung jawab dan bekerja keras. Apa jawabannya? Tidak menerima uang tersebut. Tidak menerima uang tersebut, lalu Menyuruh untuk antri. tetap antri dan menyarankan untuk tetap antri. Tidak jujur. Nah, karena perbuatannya tidak jujur. Kalau kelompok A, bagaimana pandangannya? Apa yang harus dilakukan penjual obat tadi? Meskipun orang ini memberikan uang tip, mendahulukan orang yang antrian terlebih dahulu. Oke. Lalu peran kita terhadap yang datang terakhir ini gimana? Memberikan harus apa tadi? Memberikan pengertian enggak? Nah, itu dia memberikan pengertian. Nah, luar biasa. Ananda bisa menganalisis soal pretest yang Bapak berikan. Tandanya Ananda semua masih dalam tahap konsentrasi penuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lanjut. Bapak akan ini kelompoknya. Apa yang dilakukan oleh kelompok nanti? Kelompok 1, kelompok 2. Pertama, kelompok 1, kelompok A merumuskan masalah dan menemukan hipotesis. Bisa? Oke. Kelompok 2 nanti menemukan solusi. Nah, menemukan solusi dan evaluasi perilaku, kerja keras dan tanggung jawab. Oke. Untuk memperoleh data yang Ananda butuhkan itu, maka Bapak tampilkan videonya. Coba dilihat baik-baik. Video terkait hikmah. Jadi yang Ananda lihat nanti itu hikmahnya lagi ya. Hikmah dan memunculkan apa saja masalahnya, apa saja hipotesisnya, solusinya, dan temukan juga hikmah di dalamnya. Oke, Ananda semua, berdasarkan video yang dilihat barusan, silahkan kepada kelompok A dan B mengerjakan tugas masing-masing. Kelompok A apa tadi tugasnya? Merumuskan masalah berdasarkan video. Kemudian apa hipotesisnya, iya kan? Kemudian kelompok B apa tadi? Mencari solusi. Berdasarkan video tadi, ada enggak solusi tergambar di sana? Ada kan? Masalahnya juga ada kelihatan? Ada.
Hipotesisnya ada? Ada. Berarti Ananda semua masing-masing kelompok tinggal mendiskusikannya. Silakan aktif diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan. Nah, selama Ananda diskusi, jangan lupa temukan hikmah dari bekerja keras dan tanggung jawab. Ananda masing-masing kelompok juga mendiskusikan apa temuan ke Ananda semua itu tentang hikmah bekerja keras dan tanggung jawab. Silakan lanjut diskusinya, temukan hikmah bekerja keras dan tanggung jawabnya. Bagaimana Ananda? Lancar diskusinya? Lancar ya? Oke, lanjutkan diskusinya. Nah, selesai tadi? Sudah ditemukan hikmahnya? Sudah Ananda? Sudah ditemukan hikmah kerja keras dan tanggung jawab? Kelompok B udah ditemukan? Udah. Kelompok A udah? Nah, sekarang masing-masing kelompok membuat laporan sementara hasil temuannya. Oke, silakan. Masing-masing kelompok membuat laporan sementara hasil temuannya tadi berdasarkan video yang sudah diamati tadi. Silakan masing-masing kelompok lanjut diskusinya. Nah, sebagaimana biasa, Ananda diskusi, Bapak mengerjakan tugas Bapak, melakukan penilaian, ya. Ananda udah selesai diskusinya? Udah dibuat laporan sementara? Sudah? Oke. Langkah pembelajaran kita selanjutnya adalah Ananda Bapak minta mempresentasikan temuannya tadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi masing-masing kelompok menunjuk satu orang yang akan mempresentasikan. Kepada kelompok A, silakan mempresentasikan hasil temuannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah yang kami dapat penyebabnya adalah rasa malas belajar. Hipotesisnya adalah 1. Pelajarannya dianggap susah. Ya. 2. Pelajarannya dianggap tidak menarik. 3. Punya pelajarannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali hasil diskusi dari kelompok A. Bagaimana hasilnya? Ya, silakan. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari masalah yang kami sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Farel yang sudah mempresentasikan di hadapan kita hasil temuan dari kelompok B. Alhamdulillah, dari diskusi yang Anda lakukan, kemudian berdasarkan presentasi yang dilakukan, Bapak mengira semuanya itu sudah bagus sekali, sudah tepat hasil diskusinya. Mari apresiasi untuk kita bersama. Nah, pada Ananda semua, Bapak mau menanyakan kepada Ananda, ini kepada kelompok A sajalah. Pada kelompok A, setelah Ananda mempelajari materi tentang hikmah, bekerja keras dan tanggung jawab ini, apa yang Ananda pahami? Apa tuh? Bagaimana tanggapan Ananda terhadap materi yang kita pelajari hari ini? Silakan kelompok A. Ya, si Rahmi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rami. Hasil belajar menurut kelompok 1 tadi, barangkali kelompok B juga menyetujuinya. Bahwasanya selama ini kita beranggapan bahwasanya belajar itu hal yang membosankan, membuat muncul rasa malas. Tetapi setelah mempelajari materi hari ini, termotivasi agar bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, ini luar biasa ini, mantap. Ananda semua, Bapak mau mengajak Ananda membuat kesimpulan materi kita hari ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir, baik yang dilakukan kelompok A ataupun kelompok B. Apa kesimpulan kita secara keseluruhan? Silahkan angkat tangan. Kelompok A, kelompok B, silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Kami termotivasi. Dari siapa? Silahkan berdiri. Nah, jangan lupa sebut namanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Bintang Jaya. Kami termotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran dan pendidikan. Ya. Itu aja. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok A bisa menyempurnakan kesimpulan yang disampaikan dari kelompok B? Bisa sempurnakan? Ada ya? Oke, siapa namanya? Restia Wulandari. Ya, silakan Restia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Ya, apa kesimpulan bersama kita? Sebagai manusia kita wajib belajar dan mencintai pelajarannya. Sebagai hadis Nabi, tentulah ilmu dari ayunan sampai liang. Tuntutlah ilmu Tuntutlah ilmu sampai liang. dari ayunan. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Dari yang lain, artinya kami wajib belajar selama ini hidup. Selama kami hidup. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini, bahwasanya apapun bentuk usaha kita ataupun berada dalam posisi menuntut ilmu, kita wajib mencintai prosesnya ya. Karena memang menuntut ilmu itu diwajibkan sejak dari ayunan sampai liang lahat. Artinya Ananda itu seumur hidup itu menuntut ilmu. Dalam bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Long life education. Pembelajaran seumur hidup. Nah, itu dia. Bisa dipahami? Oke. Berdasarkan materi kita hari ini, yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, ada enggak yang materi yang belum dipahami atau yang masih diragukan? Ada kira-kira? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti minggu depan semua tugas dikumpulkan. Dan ini tugas di rumah. Kalau 2 pertemuan sebelumnya, Bapak memberikan tugas itu mengerjakan LKPD ya. Nah, hari ini Bapak memberikan tugas di rumah itu dengan mengakses link Google Form. Ini di mana saja Anda bisa mengerjakannya. Bisa dipahami? Nah, nanti link Google Form-nya ini Bapak kirimkan ke grup WA kelas kita. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasa kepada ketua kelas, pimpin doa. Siapa? Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.